Halo, perkenalkan namaku Fatmiananda dengan NIM 2410 1252 2005 dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Dalam kehidupan anak, dua proses ini berlangsung secara interdependensi, saling berbentuk sama lain. Pertumbuhan berhubungan dengan perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk pada aspek kualitatif. Keduanya tidak bisa dipisahkan secara mutlak, namun memiliki perbedaan yang bisa dibedakan untuk kejelasan penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang terjadi secara normal pada anak sehat. Pertumbuhan meliputi peningkatan ukuran tubuh seperti panjang, berat, dan kekuatan serta perubahan dalam sistem saraf dan struktur tubuh lainnya. Organisme selalu berkembang secara dinamis dan tidak pernah statis. Pertumbuhan fisik dapat diukur melalui berat badan, tinggi badan, dan lingkar tubuh lainnya. Setiap bagian tubuh berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Misalnya pertumbuhan alat kelamin lambat pada anak-anak tetapi cepat pada masa pubertas. Pertumbuhan tubuh berlangsung cepat pada masa kanak-kanak, melambat di akhir masa kanak-kanak, dan berhenti pada masa pubertas. Proporsi tubuh berbeda karena kecepatan tumbuh yang berbeda di setiap bagian tubuh. Misalnya, kepala bayi relatif lebih besar daripada kaki dan tangan yang pendek. Pada orang dewasa, proporsi tubuh hampir sama panjangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang tidak normal termasuk kekurangan nutrisi selama kehamilan, infeksi virus atau bakteri, dan faktor saat kelahiran seperti pendarahan dan infraksi akibat tekanan saat lahir. Masa kanak-kanak. Usia rata-rata anak Indonesia yang memasuki sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10-12 tahun. Mereka senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan melakukan sesuatu secara langsung. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengajak siswa bergerak, bekerja dalam kelompok, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Tugas perkembangan anak SD yaitu menguasai keterampilan fisik, menjaga hidup sehat, serta bergaul dan menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk berpartisipasi dalam masyarakat, berpikir, mengembangkan kata hati dan moral. 1. Ciri akhir masa kanak-kanak. A. Label yang digunakan oleh orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak memperdulikan penampilan. B. Label yang digunakan oleh para pendidik untuk akhir masa kanak-kanak adalah usia sekolah dasar, di mana anak memperoleh pengetahuan dasar penting untuk kehidupan dewasa. Mereka juga belajar berbagai keterampilan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. C. Label yang digunakan oleh ahli psikologi menyebut masa ini sebagai usia kelompok, di mana anak pentingnya diterima oleh teman sebaya. Anak juga belajar pentingnya penyesuaian diri dengan standar kelompok. 2. Aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. A. Perkembangan fisik. Gigi kebijaksanaan mulai muncul sehingga anak sudah memiliki 22 gigi tetap. Tinggi dan berat badan meningkat, perbandingan tubuh membaik dengan wajah yang semakin proporsional. Tubuh menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, tangan dan kaki tumbuh besar. Kesederhanaan meningkat karena kurangnya perhatian terhadap penampilan. Nah, yang terakhir itu perbandingan otak lemak.
menunjukkan jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada otot pada akhir masa kanak-kanak. B. Keterampilan masa awal kanak-kanak. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Anak yang lebih besar harus dapat makan karena berpakaian sama mandi dan berdandan sendiri hampir secepat dan semahir orang dewasa. Yang kedua, keterampilan membantu orang lain. Mengembangkan inisiatif dan belajar melakukan hal-hal seperti menulis, menggambar, dan menari. Anak juga dekat mengalami kemajuan dan penambahan kosakata. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Di sekolah, anak mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, menari, mewarnai, dan membuat pekerjaan tangan. Yang terakhir, keterampilan bermain. Anak yang lebih besar belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola. C. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Pertumbuhan melibatkan peningkatan ukuran dan struktur, sementara perkembangan melibatkan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang progresif, terarah, teratur, dan koheren. Pertumbuhan otak meningkatkan kemampuan anak untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip berlaku secara umum, yaitu 1. Tipe-tipe perubahan. A. Perubahan dalam ukuran. B. Perubahan dalam proporsi. C. Hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lama. D. Perolehan ciri-ciri yang baru. 2. Pola pertumbuhan fisik, yaitu hukum cephalocauda dan hukum romimodistal. 3. Karakteristik perkembangan. A. Perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. B. Perkembangan itu berkesinambungan. C. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. D. Selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. 4. Perbedaan individu. 5. Pola perkembangan bersifat periodik. 6. Terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Pada pembahasan ini akan diterangkan 7 prinsip perkembangan menurut Harlow. Prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan. 7 prinsip ini antara lain: A. Adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Ia akan selalu berubah dan mengalami perubahan, mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan ini dapat menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. B. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan awal anak sangat penting karena lingkungan masa kecil memengaruhi kemampuan bawaan dan perilaku seumur hidup. C. Perkembangan merupakan hasil proses dan kematangan. Perkembangan anak dipengaruhi kematangan karakteristik yang ada dalam genetiknya. Misalnya, belajar merupakan hasil dari latihan dan usaha. Penggunaan sumber yang diwariskan tergantung pada kematangan individu. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar terlihat pada masa peka anak yang memengaruhi penguasaan pembelajaran. D. Pola perkembangan dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti hukum cephalocauda dimulai dari kepala ke kaki, lalu proximodistal dari dekat ke jauh. Kemampuan jari dipelajari setelah lengan. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Beberapa karakteristik dalam perkembangan dapat diprediksi, baik fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama, meskipun dengan variasi kecepatan individu. Anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan yang sama dalam perkembangannya. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Meskipun pola perkembangan serupa untuk semua anak, tiap anak akan mengikuti pola yang dapat diprediksi dengan caranya sendiri. Ada anak-anak yang berkembang secara bertahap dan lancar. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Faktor-faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional,
Dukungan untuk aktivitas intelektual dan kesempatan belajar turut mempengaruhi perkembangan anak. Meskipun kecepatan perkembangan berbeda, polanya perlu konsisten. G. Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Perkembangan tidak selalu lancar, bisa terganggu oleh bahaya seperti lingkungan anak. Terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial membuat perkembangan anak datar tanpa peningkatan, menandakan gangguan penyesuaian atau ketidakmatangan.